yang berkaitan dengan harta kita, kewajiban yang berkaitan dengan harta kita, yaitu perintah zakat. Ada perintah yang berkaitan dengan harta yang sifatnya sunnah, yaitu infak dan sedekah. Ini lebih longgar, terserah mau diberikan ke siapapun, terserah jumlahnya berapapun mau dikasih, terserah. Itu infak dan sedekah. Mau tiap hari infak sedekah juga terserah, betul. Tapi kalau zakat ada ketentuan tertentu. Nah, termasuk di antara ketentuan zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa ketentuan, di antara adalah penerimanya, orang yang berhak menerima zakat. Kalau sedekah mau kasih ke siapapun silakan. Tapi kalau zakat hanya beberapa atau ada 8 golongan, 8 asal itu yang boleh menerima harta zakat. Yang pertama, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 60, Inna sadaqatu lil fuqara. Ini 8 asal ini yang menentukan langsung Allah, bukan Nabi, itu bukanlah langsung Allah yang menentukan sendiri dalam Al-Baqarah ayat 60. Inna sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah wajib atau zakat itu peruntukan untuk orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Siapa orang fakir, siapa orang miskin? Orang yang pengeluaran pokok yang wajib itu lebih besar daripada pendapatannya atau pemasukannya. Misalnya ada orang setiap hari, setiap bulan dia hanya mendapatkan gaji 1 juta, tapi pengeluaran pokoknya setiap bulan itu membutuhkan misalnya 1.500.000, maka masih kurang 500.000, maka dia tergolong miskin karena kurangnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ada orang dia butuh setiap bulan untuk pengeluaran pokoknya tadi katakanlah 1.500.000, tapi pendapatan dia dalam 1 bulan cuma 500.000, sehingga antara yang dibutuhkan dengan yang didapat beda jauh, maka ini tergolong fakir. Jadi ringkasnya orang yang pengeluaran mengumpulkan harta zakat, yang membagi-bagikan, yang menjaganya, bagian yang mencatat dan sebagainya. Ini termasuk amil. Cuman amil adalah alladzina ista'malahul imam, orang yang diangkat oleh pemimpin. Amil yang berhak menerima zakat adalah amil yang memang resmi diangkat oleh pemimpin. Nah, kalau kita di Indonesia ini ada 2, ada BAS, ada LAS. BAS itu badan amil zakat, ya BAS itu. Ada LAS, lembaga amil zakat, lembaga swasta, lembaga amil zakat yang sudah disahkan diresmikan oleh pemerintah. Jadi dia bukan lembaga pemerintah, pelaksana memang pemerintah ini. Kalau ini lembaga swasta tapi sudah disahkan oleh pemerintah, resmi memang dari diangkat oleh pemerintah. Nah, amil yang semacam inilah yang bisa mendapatkan zakat. Kalau BZ, gitu ya, biasanya dikasih BZ atau panitia zakat. Kalau ada SK ya, dari Basnas atau dari lembaga amil zakat yang memang resmi dari pemerintah, sudah disahkan misalnya oleh Basnas atau di SK lagi, maka dia termasuk amil yang sah untuk mendapatkan zakat, yang bisa untuk mendapatkan zakat karena sudah ada SK-nya resmi dari Basnas pada amil zakat. Jadi yang mesti dibedakan. Tapi kalau sekedar panitia zakat ya, yang memang tidak tidak disahkan atau tidak diangkat langsung oleh pemerintah, dalam hal ini yang mungkin oleh Basnas atau belum ada SK gitu, maka dalam hal ini bisa menerima infak dan sedekah boleh. Tapi kalau zakat tidak. Ada yang dimaksud amil dalam ayat itu adalah orang yang memang atau petugas zakat yang memang resmi diangkat oleh pemerintah. Jadi kalau di kita skala besarnya itu ya Basnas dengan lembaga amil zakat swasta yang resmi dari pemerintah. Bang ya masih dikhawatirkan kembali kan negara sebelumnya. Maka dia dikasih zakat untuk memantapkan dia dalam Islam. Atau orang yang baru masuk Islam,
imannya juga sudah mantap. Jadi dia sudah mantap dalam Islam, sudah tidak goyah. Tapi dia seorang tokoh yang berpengaruh, punya banyak pengikut. Ya, pengikutnya masih orang di luar Islam. Yang sekiranya kalau dia dikasih zakat, maka para pengikutnya itu akan tertarik sehingga kemudian masuk ke dalam Islam. Karena melihat tokohnya bisa dikasih zakat, sehingga akan menarik para pengikutnya untuk ikut juga masuk Islam. Nah, itu yang itu masuk dalam bagian itu. Kemudian yang kelima itu wafir ridha, budak. Budak ini budak mukatab namanya. Karena budak itu banyak jenis ya, ada budak mukatab, budak ibadah dan selain sebagainya. Budak itu ya sekarang sudah ada ya. Budak yang punya akad dengan tuannya. Tuannya bilang, kalau kamu bisa memberikan kepada saya uang sekian banyak, maka kamu merdeka. Dia punya akad seperti itu dengan tuannya. Maka budak semacam ini dikasih zakat untuk menebus dirinya supaya merdeka. Cuma sekarang sudah tidak ada budak yang semacam itu, apa saya sudah tidak ada. Kemudian yang berikutnya yang ke-6, wal gharimin, dan orang yang punya utang. Ini yang paling banyak yang punya utang. Yang punya utang ini maksudnya bagaimana? Intinya utang bukan dalam maksiat. Jadi orang yang punya utang, di antara yang dimaksud utang ini untuk mendamaikan dua kelompok. Jadi ada dua kelompok, ada dua orang yang bertikai bersengketa, yang mana di situ perlu membayar atau perlu ada uang yang penyelesaiannya perlu dengan membayar sejumlah uang untuk penyelesaian atau untuk mendamaikan dua kelompok atau dua orang tadi. Maka ada orang ketiga yang dia berhutang yang kemudian untuk mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang bertikai tadi. Nah, ini termasuk dalam utang yang berhak mendapatkan zakat. Atau orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Gitu. Ya kalau di negeri kita sudah ada. Zaman dulu kan mungkin zaman Nabi sahabat itu kan masih ada ya kan. Memang orang yang mereka berjuang memang perang di jalan Allah. Yang sifatnya sukarelawan, bukan tentara resmi negara, bukan, tapi sukarelawan. Maka orang seperti ini dia masuk dalam fisabilillah dikasih zakat. Secara umum fisabilillah itu bentuknya banyak. Orang ke masjid juga fisabilillah. Orang menuntut ilmu itu fisabilillah, orang berdakwah itu fisabilillah. Tapi dalam bab zakat yang dimaksud fisabilillah itu hanya orang yang perang di jalan Allah. Ya, kalau sekarang mungkin di Palestina saja, ya kan? Nah, itu fisabilillah. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu makna fisabilillah. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil, musafir ya. Musafir orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Kalau bekalnya banyak ya tidak. Yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan, maka dia dikasih zakat supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Satu dari 8 golongan ini. Misalnya ada janda yang dia termasuk fakir juga janda ini. Maka dia berhak menerima zakat bukan atas nama jandanya, tapi atas nama fakirnya. Kalau dia zakat saja, ya uangnya banyak, ya wajib zakat dia berdapat zakat. Ada seorang guru, ustaz, kiai misalnya, ya, dia mengajarkan agama, tapi dia sekalian juga katakanlah fakir atau miskin. Maka dia boleh dapat zakat atas nama fakir atau miskin, bukan atas nama gurunya, ustaznya atau kiainya. Kalau dia kaya, dia kiai, guru, ustaz, tapi hartanya banyak, dia kaya, ya, kecukupan sehari-harinya terpenuhi, maka dia tidak dapat zakat atas nama kiai, ustaz, guru. Tapi kalau dia sekalian juga termasuk orang fakir atau miskin, maka bisa dapat zakat atas nama itu. Nah, ini ketentuan di dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalau salah-sasaran bagaimana? Berarti mengakibatkan zakat itu tidak sah. Jadi jangan sampai zakat itu kita berikan kepada orang yang tidak boleh atau tidak berhak menerima. Ini ketentuan dalam membayar zakat. Nah, itu kan belajar agama. Nah, lihat dulu dia menerimanya atas nama apa? Kalau atas nama salah
kemudian dia berpenghasilan, cuma penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, masih kurang. Ya, setiap hari mungkin yang butuhnya 50, dapatnya cuma 10 atau 20. Setiap bulan mungkin butuhnya sejuta, dapatnya cuma 500 atau 400 atau 300. Karena masih kurang. Dia berpenghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Maka dia bisa menerima zakat atas nama miskin atau atas nama orang yang kekurangan tapi orang miskin, tidak atas nama kiainya, pusatnya atau guru kan. Nah ini ketentuan di dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau sedekah, infak sedekah itu umum, terserah. Mau kasih ke orang kaya kita sedekah boleh saja, sah saja, namanya juga sedekah. Sedekah non muslim bisa saja dapat sedekah. Ya. Kalau sedekah lebih umum, jumlah yang mau kita kasih itu juga berapa terserah. Itu sedekah, infak atau sedekah lebih umum. Waktu pengeluarannya kayak terserah, jumlah yang diberikan yang terserah, mau dikasih ke siapa kan juga itu lebih longgar dibandingkan daripada zakat. Maka dalam zakat ini jangan sampai kita salah sasaran ya, baik itu zakat mal, zakat fitrah kita berikan